Assalamualaikum. Mohon maaf. Oke. Wah, alhamdulillah sudah ramai ya. Hari ini kita mau IG live bareng salah satu pejuang fitrah. Oke. Ini Masya Allah. Ini suaraku masuk gak ya? Kira-kira malam ini kita mau bahas apa ya? Oke, bentar. Wih, ini sepertinya banyak nih yang alumni Cikal yang sudah pada join malam ini ya di IG Live. Assalamualaikum. Kapan para pejuang fitrah nih alumni Cikal main ke klinik Cikal lagi? Malam ini kita mau bahas tentang sebuah pendampingan. Assalamualaikum. Halo. Ibu. Waalaikumsalam. Suaraku masuk nggak, Mbak? Apa? Suaraku masuk nggak? Masuk. Oke. Allah. Bagaimana kabarnya Ibu Desi yang sedang baik. Ini aku juga sebenarnya deg-degan nih. Tadi agak nggak masuk suara Mbak Rani tadi. Oh gitu. Tapi ini masuk. Aku ngira apa akunya yang salah atau gimana? Ya, aku mute karena mencari filter. Oh. Aduh, aku agak kepanasan ya. Bentar. Ya. Iya. Basah nih. Basah. Ntar aku lap keringat dulu. Baiklah kalau kayak gitu. Oke, untuk para pejuang fitrah, jadi malam ini kita mau IG live bareng salah satu pejuang fitrah alumni Cikal. Nah, malam ini kita mau bahas tentang pendampingan nih. Jadi gimana sih itu? Apa sih pendampingan itu ya? Itu pendampingannya bukan hanya dari sisi provider aja, tapi kita tanya-tanya nih dari Mbak Desi, pendampingan full selama proses hamil, bersalin sama nyusuin ini. Oke. Mbak Desi? Ya. Bagaimana? Halo. Aman. Sejauh ini lancar, nggak ada hambatan, happy aja. Ya Allah, ini salah satu yang aku waktu itu sempat pernah share di story Instagramku, karena Desi ini ketika sebelum lahiran itu kan ikut kelas 6 hamil. Nah, di situ pertanyaan ada saat hamil, jawabannya adalah apa ya? Happy selalu. Iya, aku juga bingung. Ya, apa ya yang mau dijawab? Orang aku bawaannya happy gitu. Jawabnya adalah sakit pinggang, posisi kepala bayi belum di bawah, kram di kaki, pasca ini dan itu, dan aku tuh suka jadi terkejut ketika wow, dia memang padat gitu. Iya. Benar, soalnya selama hamil ini aku merasa emang semuanya itu kalau aku bawa happy ya udah pasti semua yang agak nggak nyamannya tuh udah lupa aja gitu. Jadi aku bawa happy aja terus. Ya Allah, jadi emang nggak ada happy ya, karena ini sebuah memang perlu disyukuri ya Mbak Desi. Ya benar-benar. Tip. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana rasanya udah melewati dan sedang melalui ketiga fase ini, lahiran sampai sekarang lagi fase menyusui, mana waktunya nih masih belum 1 bulan nih, maksudnya lahiran pasti kan lagi ada lain-lain. Gimana nih rasanya Mbak Desi? Ya emang
kalau dibilang fase hamil, lahiran, sampai menyusui itu 3 fase yang jauh banget berbeda dari menikah. Maksudnya kalau menikah, ya paling nambah satu anggota baru tuh suami kan. Maksudnya nggak perlu banyak banget apa ya, kayak adaptasi sama suami gitu. Tapi kalau setelah hamil itu kan ada makhluk baru ya yang dititipkan ke kita, dan waktu hamil itu kita nggak tahu nih wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita cuma bisa merasakan aja. Nah itu pas selama hamil pasti kayak ya deg-degan sih, deg-degan dan berpikir kayak nanti ketemunya gimana ya, terus bayinya seperti apa ya, paling itu. Yang kedua setelah melahirkan. Nah setelah melahirkan tuh bener-bener kayaknya gerbang baru wanita itu adalah ketika baru melahirkan ya, maksudnya dia ganti status dari biasa aja wanita jadi ibu gitu kan. Itu bener-bener sih kayaknya aku bakalan mengingat memori aku melahirkan itu tuh selamanya deh kayaknya, apalagi sama Mbak Rani kan kemarin. Ini bener-bener kayak yang wah ternyata melahirkan tuh gini ya. Bahkan sama ibu sendiri juga aku mengulang terus tuh ceritanya tuh sama ibuku sendiri ya, aku mengulang terus proses aku melahirkan tuh, betapa menurut aku perasaannya luar biasa banget. Apalagi menyusui ini kayak proses yang menurut aku pembelajarannya tuh banyak banget. Mungkin pas hamil aku hanya perlu mengerti diriku sendiri aja kan, perasaan apa yang lagi aku rasain atau apa ini, kenapa aku hanya aku dan diri aku gitu bahasanya kalau misalnya tentang kehamilan. Tapi kalau udah menyusui itu kan aku harus memahami ini bayinya kenapa, maunya apa, ininya udah pas belumnya, ini udah pas belumnya, aku udah bener belumnya. Nah itu menurut aku adalah proses yang panjang, yang emang sih baru 20 harian ya aku melahirkan, tapi 20 hari ini rasanya setiap hari aku belajar hal baru. Pasti akan ada yang oh hari ini ternyata ini, oh besok apalagi ya, besok apalagi ya, aku udah kayak semangat untuk tahu apalagi ke depannya yang harus aku pelajari dari bayi ini gitu. Eh, eh, jadi ibu tuh belajar setiap hari ya. Iya bener, jadi ibu tuh bener-bener kayak dokter juga sih, belajar setiap hari, ilmunya nambah terus nambah terus nambah terus gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Padahal kedokteran tapi anak kenapa? Iya bener, ini kenapa. Sehat hmm. gitu ya. Mm-mm. Ngomong Mbak, kayaknya kita perlu uh, apa ke teman-teman awal perjalanan bisa kena klinik cikal tuh dari mana sih Mbak Desi? Oh iya, jadi sebenarnya ini tuh lucu ya, maksudnya aku ketemu apa, Kan oh, rantau dan suaranya putus ya, lo ya putus-putus Mbak suaranya. suara aku kedengeran. Nah kedengeran baru aja kedengeran lagi. Iya Mm-mm. kan karena Mbak Desi sama suami ini kan termasuk yang apa? Yang merantau kan gitu. Jadi Iya benar. kok nggak tahu klinik cikal? Nah itu tahu dari mana tuh? Nah sebenarnya perjalanan aku ketemu klinik cikal itu agak sedikit unik ya. Jadi ini kan kebetulan kehamilan kedua nih. Nah kehamilan pertama itu aku emang belum ketemu cikal. Jadi emang Allah takdirkan ketemu cikal tuh di kehamilan yang kedua. Nah jadi awal mulanya aku tahu klinik cikal itu dari adik aku yang sebenarnya dia juga belum merit gitu. Cuman dia tahu dari YouTube. Jadi ada salah satu influencer yang juga alumni Cikal, dan dia cerita di situ, adik aku nonton terus ngasih tahu, Kak ada klinik nih, coba datangnya aja dulu ke situ gitu, siapa tahu cocok. Dia cuma bilang gitu kan. Akunya cuman kayak oh iya udah gitu, sebatas oh iya udah gitu aja. Nah pas iseng ngeliat IG-nya Cikal, aku ngeliat alamatnya kok di belakang rumah. Jadi bener-bener kayak cuman ngelewatin Ciliwung. Udah. Jadi Kita bener-bener Cikal itu kalau kalau dari kalau dari Cikal buka pintu dari kamar Khadijah itu langsung kayak itu apart aku. Jadi bener-bener
kayak depan-depanan banget. Ya ampun, jadi aku selama ini berputar-putar kemana, sedangkan di belakang ini ada provider yang sebenarnya cocok banget ya aku gitu. Jadi sebenarnya dari Ade sih tahunya. Allah ya, semoga adiknya Mbak Desi mendapat amal jariah juga ya dari apa yang Iya. dilakukan perjalanan Mbak Desi melalui pengalaman apa sih perjalanan kefitrahan ini ya. Oke, jadi Banget banget. berarti kan Masya Allah ya, maksudnya support itu ternyata bukan hanya dari rider, suami, tapi sampai adik, ternyata juga orang-orang sekeliling pun itu juga menjadi bagian orang yang memang ya. Gitu. Oke, menurut Mbak Desi nih ya, dari perjalanan hamil, bersalin, menyusui yang menurut Mbak Desi tadi seperti roller coaster lah, yang tadinya nggak ada bayi, itu cuma ada suami yang ditanya, berarti mau makan apa dijawab. Tapi kalau ini bayi nangis-nangis, itu kenapa? Jadi tetap nangis aja. Ini kenapa gitu. Nah, menurut Mbak Desi dari sebetulnya dari perjalanan ini yang paling penting tuh apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh seorang pejuang fitrah ini loh, gitu. Ya, sebenarnya yang paling dibutuhkan pejuang fitrah itu adalah lingkungan ya. Maksudnya lingkungan yang mendukung. Aku adalah tipe orang yang percaya bahwa bunga itu tidak akan mekar kalau dia di lingkungan yang salah. Nah, kalau bunga tidak mekar, kita nggak bisa menyalahkan bibitnya. Pasti ada yang salah dari lingkungannya. Karena faktornya banyak kan. Bisa jadi cahaya matahari, bisa jadi tanah, bisa jadi apa. Sama manusia juga gitu. Jadi dia harus disupport sama lingkungan yang bagus supaya dia bisa berkembang dan istilahnya jadi bunga yang cantik gitu. Nah, aku juga merasa kalau kita sebagai wanita dalam fase dari 3 fase tadi, yang paling penting itu lingkungan. Jadi pilihlah lingkungan yang bisa mensupport gitu. Kalau enggak, itu efeknya akan besar banget. Kayak kita lihat aja kemarin baru-baru ini kan juga viral ya, kasus yang di kereta itu di KRL. Nah, itu kan salah satu efek dari lingkungan kan. Kita nggak bisa, dari aku pribadi sih aku ngelihatnya nggak bisa menyalahkan si ibunya, juga nggak bisa menyalahkan bayinya gitu. Yang paling bisa kita salahkan itu adalah lingkungan. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Sama. Jadi untuk pejuang-pejuang fitrah lainnya yang paling penting menurut aku itu adalah lingkungan. Pilihlah lingkungan support system yang memang benar-benar mendukung kita, karena nggak apa-apanya kita kalau lingkungan itu nggak mendukung, itu efeknya pasti kena. Apalagi dalam fase hamil, melahirkan, menyusui, kita ada apa ya, pengaruh hormonal juga kan, yang ibaratnya nggak bisa dipungkiri kalau kadang ibu hamil lebih sensitif, lebih gampang nangis, lebih gampang marah, atau lebih gampang banyak lah gitu. Tapi kalau misalnya support sistemnya istilahnya bisa merangkul dari si ibu tadi, dia akan nggak apa-apa, dia akan oke-oke aja gitu, dia akan bisa survive lah gitu, seberat apapun. Karena kalau misalnya dari support sistemnya aja udah nggak oke, dianya oke nih, ibunya nggak apa-apa, bayinya nggak apa-apa, tapi dari support sistemnya tuh memberikan hal yang negatif, itu ibu bayinya pasti akan kena juga gitu. Jadi menurut aku yang paling penting banget adalah lingkungan. Pilihlah lingkungan yang benar-benar sehat. Kalau memang lingkungan itu nggak sehat, tinggalin aja sih menurut aku. Boleh egois sesaat untuk diri sendiri dan bayi gitu ya, karena efeknya nanti ditakutkan akan berdampak panjang. Karena aku ngomong gini juga sebenarnya pengalaman dari waktu keguguran kemarin. Jadi pas keguguran pertama aku itu, yang kehamilan yang pertama itu juga sebenarnya kalau dibilang kenapa juga nggak tahu ya, yang namanya takdir Allah gitu. Emang umur bayinya sampai di situ gitu. Cuman kan kalau lingkungannya nggak mendukung, pertanyaan kenapa itu malah bikin si ibu ini menyalahkan diri sendiri gitu loh. Padahal yang kita tahu juga mau ibunya gimana pun kalau umur bayinya segitu ya udah nyampe waktunya ya udah gitu. Tapi kalau support sistemnya bagus, dia akan melewati itu sih, dia akan mampu melewati itu. Paling pun kalaupun dia berat untuk menyembuhkan diri dia, karena support sistemnya bagus, by the time dia akan sembuh lah gitu. Itu sih. Jadi memang besar apa ya peran
sangat amat penting ya. Kayak Ya, untuk benar. bangun mental yang oke, bentuk penerimaan, mengingatkan untuk sadar ya gitulah. Kita bersabar dan jangan lupa mengingatkan kita bersyukur. Nah, menurut Mbak Desi nih dari perjalanan kefitrahan ini, menurut Mbak Desi nih lingkungan yang paling banget harus banget mensupport itu siapa aja sih Mbak gitu loh? Yang paling harus mensupport itu yang paling dekat sama kita ya. Ya udah pasti banget suami. Karena suami itu ya selayaknya suami istri itu kan adalah sahabat ya. Jadi bangun tidur ketemu dia, mau tidur ketemu dia lagi. Yang paling utama yang harus mensupport itu adalah suami. Karena setelah aku melewati fase ini, yang aku sadari sendiri adalah aku sampai berdoa, ya Tuhan, semoga aja ada kebijakan dari negara ini yang bikin suami itu bisa cuti sama kayak ibu melahirkan gitu. Karena untuk ya benar, sebonding itulah antara suami istri supportnya ya ketika melahirkan itu, karena nggak ada lain yang istilahnya yang bisa untuk diajak. Sebenarnya mungkin dari ibu oke, dari adik oke gitu ya, dari ipar oke. Cuman menurut aku yang paling utama di garda depan tuh suami sih, karena dia yang ada bareng kita selama 9 bulan kita hamil, terus dia juga yang istilahnya menurut aku yang paling nyaman membantu aku selama 3 proses tadi itu suami. Karena kemarin juga pas habis melahirkan, ke toilet aja mungkin agak ngeri ya, habis melahirkan ke toilet tuh pasti ada yang istilahnya dalam pikiran, aduh nanti gimana ya, ini bisa nggak ya pipis, cuman timbang pipis doang. Tapi kalau ada suami tuh rasanya kayak, oh nggak apa-apa, tenang, ini pasti bisa kok, pasti bisa kok. Nah, jadi kayak bener-bener kalau ada suami mindsetnya tuh jadi lebih, aku bisa deh, karena ada dia aku bisa gitu. Ya Allah, berarti ayahnya Zen termasuk ayah siaga nih ya. Ya, Dan suami siaga banget ya. Masya Ini juga dititipin anteng-anteng aja tuh berdua. Allah, Alhamdulillah. Karena aku enggak adalah, memang kan kalau di Cikal ini, kalau ketika kontrol, itu diwajibkan bersama suami, bersama pendamping, kita sama-sama dan misi. Kali ditanyakan adalah suaminya ridho apa enggak. Istrinya untuk periksa dan melahirkan di sini. Nah, ketika memang Pak suami sudah menjawab, oh ya saya ridho, maka kita lanjutkan bersama. Karena adalah Masya Allah ya, dari cerita Mbak Desi ini begitu pentingnya, begitu memang aku ngelihat dari sisi Mbak Desinya ini yang memang tipe yang pembelajar, lalu ngelihat suami kalau dari ceritanya Mbak Desi adalah pulang kerja, karena Mbak Desi ini ceritanya adalah kontraksinya itu di malam hari mulainya gitu. Ya, bener. Bener. Lalu dari malam hari itu Mbak Desi bilang, tapi suami aku belum pulang gitu. Ya oke, tapi mulusnya masih bisa untuk ini nih, untuk ditahan. Oke, tunggu dulu. Nah, dari malam itu yang selalu report adalah suaminya. Sampai kayak aku bilang, ini berduaan nggak tidur nih kayaknya nih. Bener. Apa setelah subuh langsung jawab, oh ya dah, kami langsung ke Cikal. Oke, pas sampai Cikal ternyata sudah ada rasa ingin mengedan-ngedan lucu, dan ternyata 5 kemudian bayinya lahir. Ternyata ya, benar. Lengkap, Masya Allah ya. Dari Masya sini Masya Allah. yang memang itu yang dirasakan Mbak Desi, maka aku bisa menjadi saksi bahwa ternyata memang pentingnya pendampingan yang dilakukan oleh suami ke istri itu ketika memang menjalani 3 proses itu memang penting sekali gitu loh. Dari bukan hanya support raganya ada, tetapi ada rasanya juga, rasa karena memang benar-benar ikut hadir di dalam proses itu gitu ya, Masya Allah. Nah, dari proses pendampingan ini Mbak sama suami, terus setelah maksudnya tadi Mbak nih, ketika memang sebelum hamil kan cuma berdua nih sama suami, tentu kan bahan obrolan dan bahan pemikiran kan pasti berbeda nih. Nah, ketika setelah melalui proses ada perbedaan
makna, mungkin kan udah pasti ada gambaran kayak oh hamil nanti tuh gini, lahiran nanti gini, menyusui. Setelah melalui proses ini semuanya gitu, Mbak, dari Desi sama dari suami ini ada perbedaan makna di hamil, lahiran, menyusui ini? Banyak ya, maksudnya dari segi setiap abis kita kontrol juga di Cikal tuh di jalan pasti kita ngobrol. Kita ngobrol kalau apa yang tadi kita diskusikan sama dokter, sama bidan, itu sampai rumah kita obrolin lagi. Kita obrolin lagi kayak mungkin di secara umum kalau ketemu Mbak Rani atau ketemu dokter juga suamiku nggak banyak ngomong. Dia tipikal yang dia diem aja, dia mengamati. Tapi pas nyampe rumah dia, iya, irit sekali ya. Irit kata sekali emang. Tapi emang tipenya kayak gitu. Dia mungkin aku lebih terkesan cerewet ya kalau misalnya ketemu siapa aku kayak yang lebih banyak ngomong, dia diem gitu. Saling melengkapi. Tapi ya bener, bener. Emang katanya katanya kayak gitu sih. Emang katanya cocoknya kayak gitu. Satu mendengarkan, satu yang nyerocos terus gitu. Nah, kalau dari perbedaan makna itu tuh pasti ya. Maksudnya kita ini kan pasangan yang baru banget punya anak gitu. Ditambah lagi kita pendampingan selama aku hamil juga orang tua dan mertua tuh nggak ada di sini gitu. Jadi bener-bener yang kita belajar banget berdua bareng dari nol, yang kita juga nggak paham ini kenapa istilahnya semua hal itu kita hadapinya bareng gitu. Nah, setelah Zain lahir juga, suamiku tuh merasa kalau, oh ternyata pendampingan, melahirkan tuh seperti ini loh. Dia juga, bilang kalau, banyak hal yang, secara dari fase hamil, lahiran gitu, sampai aku menyusui itu, yang ibaratnya kita nggak bisa mendengarkan, orang. Emang ini harus kita alami dan jalani sendiri sampai kita tahu maknanya itu, kena gitu ke diri sendiri gitu. Ternyata mendampingi istri hamil gini loh, rasanya. Ternyata mendampingi istri melahirkan gini loh rasanya. Ternyata mendampingi istri menyusui gini loh rasanya. Itu dia pasti kerasa karena aku juga melihat fase sikapnya yang istilahnya bukan berubah ya. Menurut aku jadi lebih baik sejak dari aku hamil. Aku kenal dia udah lama ya. Maksudnya aku kenal suami aku tuh udah lebih dari 10 tahun lebih aku kenal dia. Tapi aku tetap pasti menemukan sifat-sifat baru kayak new karakter lah dari dia. Dari waktu aku hamil dulu dia nggak kayak gini jadi kayak gini, waktu aku melahirkan dulu dia nggak kayak gini jadi kayak gini, waktu aku menyusui dia dulu nggak kayak gini jadi kayak gini, dalam artian ke yang lebih baik gitu. Jadi eh, bener-bener maknanya tuh dari aku sama dia pasti berbeda. Maksudnya aku akan memaknai ini berbeda, dia akan memaknai ini berbeda karena point of view-nya beda. Aku akan melihat proses ini tuh yang mengalami aku sendiri. Sedangkan dia saksi yang melihat langsung proses itu gitu loh. Dia istilahnya kayak orang pertama yang melihat, sedangkan aku orang yang merasakan gitu. Nah, pasti maknanya akan berbeda. Cuman dari kita sendiri itu terus belajar ya, Mbak. Maksudnya ini adalah pembelajaran panjang lah. Jadi orang tua tuh benar-benar belajar banget gitu. Belajar yang dia juga merasa sebagai suami dulu aku nanya waktu sebelum aku hamil, kira-kira kalau aku lahiran kamu berani nemenin nggak? Eh, Mungkin dia singkat akan jawab berani. Tapi setelah aku melahirkan dia baru memaknai itu kayak wow ternyata tuh gitu banget ya. Aku ngelihat gini 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 ya. Dia jadi ceritanya jadi nggak cuma berani. Berani itu kan cuma kayak udah sekata itu doang kan. Tapi dia sekarang lebih memaknai kayak ih kemarin tuh ya sampai mendeskripsikan gimana perasaan dia ketika motong tali pusar. Itu tuh sampai dia ngasih tahu kayak jadi tuh teksturnya tuh gini, itu tuh kenyal kayak sesuatu yang gini, dia sampai mendeskripsikan kayak gitu. Jadi menurut aku kayak oh iya berarti dia memaknai kejadian itu gitu. Kan ya. Iya, dia memaknai. Jadi tuh sebenarnya itu tali pusar tuh gini loh.
rasanya tuh kalau dipegang gini loh, agak susah tuh pas dipotong tuh agak keras kayak ada sesuatu gitu di dalamnya gitu. Nah dia sampai kayak gitu. Berarti kan bener-bener prosesnya tuh berkesan ke dia. Nah itulah yang menurut aku istilahnya pendampingan yang sangat-sangat apa ya, bermakna ya dari suami. Bukan berarti pendamping yang lain enggak, dari ibu atau ayah tuh enggak, tapi bener-bener karena suami istri itu sebenarnya jiwa seraga, jadi akan memaknai ini tuh lebih dalam lagi gitu, apalagi sebagai orang tua baru. Ya Allah. Karena sebenarnya tanpa disadari nih sama ibu-ibu yang lahir. Ketika proses lahiran itu banyak juga suami yang sebetulnya menangis ketika melihat istri proses persalinan. Iya, 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 iya. Entah khawatir, entah happy dan yang lain-lain, pasti mereka seperti itu. Nah, cuma memang kadang ada yang bisa mengekspresikan, ada yang bisa tetap, dan lucunya Mbak Desi ini ketika proses ngeden pas kontraksi, tapi pas udah selesai sambil ngelirik-ngelirik, kok ini kenapa suami gue nangis? Iya bener-bener, aku agak bingung. Bener-bener, aku nggak bisa kontrol mukanya di situ. Nggak nangis gitu. Iya, 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 iya. Karena aku ngerasa pas aku tuh selalu ya, karena aku udah apa ya, waktu aku datang ke Cikal, pas dikasih tahu fitrahnya melahirkan itu sakit, aku selalu berekspektasi tinggi kalau oh akan ada yang lebih sakit. Maksud aku gini, kontraksi itu sakit. Cuman aku pasti dalam pikiran aku tuh nanti lebih sakit, nanti lebih sakit. Aku harus bersiap untuk itu gitu. Jadi dari awal itu sakit kontraksi, aku tuh udah berpikir nanti lebih sakit, nanti lebih sakit. Jadi aku selalu mempersiapkan mental aku untuk yang lebih sakit lagi gitu. Nah, pas di puncaknya, iya, pas di puncaknya ngeden, itu kan aku merasa kayak ini udah di puncak nih. Maksudnya ini udah akan lebih sakit lagi atau udah nih, udah beres nih sampai di sini nih gitu. Ternyata udah gitu loh. Mungkin karena aku berekspektasi terlalu tinggi dan ternyata mungkin wallahu a'lam ya bener-bener itu luar biasa banget. Aku merasa kayak, ah udah nih, udah gini doang gitu. Aku juga cuman gitu doang. Hah, udah gini doang ya? Berarti nggak akan ada yang lebih sakit lagi dong habis ini. Aku mikirnya gitu. Berarti nggak akan ada yang lebih sakit. Udah nih, udah beres nih. Ini udah puncaknya nih karena si bayinya udah keluar kan. Terus aku mau ngasih tahu ke dia kalau aku aku survive loh, aku udah nggak apa-apa gitu. Cuma dianya udah jadi aku bingung, aku nggak jadi ngomong, aku kayak aku mau bilang kamu kenapa juga ya udahlah, jadi muka aku benar-benar nggak kekontrol. Tapi memang muka muka Mbak Desi menggambarkan kebingungan sekali, kayak wah kenapa gitu. Ya malah aku nanya, kamu tuh waktu aku lahiran kamu tuh sedih, senang atau apa? Sampai sekarang aku nggak nemu jawabannya dan dia nggak mau ngejawab. Kebetulan Bapak lagi nonton tuh komen bintang tamunya. Iya bapaknya lagi. Makasih loh, bapaknya ada di sebelah. Ada. Tahu sama-sama menangis waktu lagi pas proses lahiran. Kabur orangnya. Ditanyain orangnya kabur. Masya Aduh. Allah. Jadi sekarang belum menemukan jawabannya kenapa. Belum. Nanti aku akan bertanya lagi deh. Aku Oke, akan nanya lagi, kamu kemarin nangis kenapa? tanya ya. Tetap aku harus nyari jawabannya ini. Karena udah 20 hari belum ada jawabannya. Tenang, 10 hari bulan. Iya bener. Balik-balik balik stroke laki-laki itu ternyata memang ada jiwa apa ya, jiwa mellownya ya ketika Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya it's okay kok, maksudnya mengekspresikan rasa itu ke istri itu nggak apa-apa gitu, nggak perlu disembunyikan, karena sebetulnya ibu yang lahiran pun sebetulnya happy sekali gitu ya, ketika memang itu juga merasa jadi ikut hadir dan ikut juga merasakan proses itu ya Mbak ya. Iya Kalau benar. pastikan
tali pusar itu kecil loh, ternyata susah loh itu happy banget loh ternyata apa Iya. kayak gitu sampai hal sekecil itu aja diceritain, berarti kan bener-bener melihat dan merasakan ada di dalam ruangan, jiwa dan raganya hadir gitu ya Mbak ya. Iya, bener-bener yang dia fokus ya, berarti maksudnya indera dia tuh merasakan semuanya yang ada di situ gitu. Ya Allah, Insya Allah. Kalau boleh deh nih, lagi mau ditanya nih sampai sebenarnya nanya ke suami, apa yang mau disampaikan sama Mbak Desi ke suami nih? Pada saat apa yang mau diungkapin ketika memang kemarin melihat proses pendampingan lahiran sebegitu ininya suami ke Mbak Desi? Kalau dibilang mau bilang apa, rasanya aku udah hampir dari proses melahirkan itu sampai sekarang rasanya kayak aku bilang makasih aja tuh udah banyak banget gitu loh. Kayak yang nggak cukup-cukup ya, rasanya kayak makasih ya, makasih ya, makasih ya. Maksudnya dengan adanya dia, aku mampu sampai di sini aja itu menurut aku udah yang wow banget. Udah yang luar biasa banget. Jadi hampir setiap hari aku terus sih, setiap aku gendong Zain atau setiap aku lagi ngapain itu kalau apa ya kalau ngelihat dia tuh pasti aku bilang makasih ya gitu, makasih ya, udah rasanya tuh kayak lebih dari itu aku nggak tahu lagi harus bilang apa gitu, aku cuman bisa bilang makasih ya, makasih. Kadang dia nanya makasih kenapa, ya makasih udah nemenin aku, udah gitu aja. Jadi kayak 1000 kata pun rasanya aku padetin jadi makasih ya, karena kalau dipanjangkan tuh panjang banget, nggak tahu lagi harus ngomong apa selain aku bilang makasih, karena benar-benar support suami itu sangat sangat apa ya, sangat membantu ya, sangat membantu dalam proses kehamilan, melahirkan sampai menyusui gitu. Jadi semoga aja berkah. Aku selalu mendoakan semoga berkah buat suamiku. Amin. Uh, Kalau kata kemarin klinik Cikal tuh ya, bareng Cikal ya. Atau satu nomor mita itu juga bilang bahwa itu adalah bersamai loh gitu loh. Itu adalah membersamai. Dibilang pejuang fitrah itu adalah istri loh. Ternyata suami itu juga memfasilitasi istri untuk tetap jalankan juga itu tanggung jawab. Maksudnya itu ada tanggung jawab suami. Jadi bukan sekedar menemani saja, tetapi ikut dan apa berikan ridhonya itu juga penting loh, gitu ya. Masya Allah ya Mbak ya. Kayak Mbak dari suami menurut Mbak di sini kan kita dari yang hamil baru di kehamilan yang kedua. Menurut Mbak Desi, seberapa penting sih selain suami adanya provider yang memfasilitasi untuk menjalankan fitrahnya tuh penting juga nggak sih Mbak? Ya. Nah, yang kedua penting itu yaitu provider ya. Maksud aku suami itu ada 24/7 lah sama kita. Tapi provider itu adalah orang yang ilmunya mampu untuk kalau suami itu secara mental ya ke istri, tapi kalau provider itu secara mental dan juga ilmu gitu. Karena selayaknya kita ini kan awam ya. Jadi kadang terlalu banyak kekhawatiran atau nggak teroverload lah ilmu. Kadang tuh apalagi sosial media sekarang tuh gampang ya nyari-nyari informasi segala macam itu gampang banget. Nah, provider itulah yang menurut aku perlu untuk sebagai penyaring dalam apa ya membersamai pejuang fitrah gitu. Karena kalau terlalu overload juga gini, menurut aku kehamilan, melahirkan dan menyusui itu perlu pikiran yang tenang, yang mental yang stabil gitu. Dan terkadang itu terkecoh sama ilmu yang terlalu banyak kita terima dari internet atau apa. Nah, jadi kadang sebenarnya nggak apa-apa, jadi kenapa-kenapa. Sama kayak orang nih sakit, ceknya ke Google. Pasti nanti
gejalanya tuh kemana-mana gitu loh. Malah kalau sakit searching ke Google sakit kepala sebelah kiri misalnya gitu. Itu nanti kalau di searching makin ke dalam itu makin kemana-mana kan gitu. Nah provider itu ada untuk membatasi kalau ini tuh sebenarnya gini loh, ini tuh sebenarnya gini sebagai istilahnya yang ngasih yang meluruskan lah, yang meluruskan kalau ini sebenarnya nggak apa-apa, ini sebenarnya patut dikhawatirkan, ini sebenarnya berbahaya. Nah, provider itulah yang menurut aku pendampingan yang sangat penting karena aku melihat eh, aku nih hamil nih di kantor. Tetangga aku di kantor tuh juga ada yang hamil. Maksudnya kita kantornya depan-depanan, dia hamil itu HPL-nya cuma beda seminggu sama aku. Tapi aku merasa setiap aku bertemu dia, aku biasa aja. Tapi dia selalu bertanya sesuatu yang Mbak, aku gini, kira-kira gimana ya Mbak? Aku nggak apa-apa kan ya? Aku nggak apa-apa kan ya? Sampai bahasanya Mbak Rani aku kasih ke dia gitu. Aku bilang, Mbak, kamu tuh cuman hamil, bukan sakit. Aku sampai bilang kayak gitu. Karena si mbaknya ini terlalu banyak khawatir gitu. Dia khawatir kayak, Mbak, aku tuh gini, gimana ya? Uh, uh, ibaratnya dia tuh mual pagi. Wajar ya, morning sick gitu. Tapi dia terlalu mikirin kayak, aduh gimana ya Mbak, aku gini, sampai aku menenangkan dia tuh dengan dari jalur bahasa nyambarani gitu kayak, Mbak, dirimu cuman hamil, bukan sakit, jadi nggak apa-apa, tenang aja. Sampai aku gituin kan, karena bener-bener provider itulah yang bikin aku bisa pede ngomong gitu karena aku punya provider yang juga dengan PD-nya bisa bikin aku tenang gitu. Jadi bener-bener karena kalau misalnya nih kita panik, providernya malah ngasih ilmu sesuatu hal yang bikin kayak iya harusnya dirimu gini 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 yang bikin dia jadi lebih panik lah. Sebenarnya tadi nggak apa-apa jadi kenapa karena dia panik gitu. Jadi bener-bener aku selama hamil ini orang sekeliling aku, entah itu di kantor, entah itu di rumah, itu bilang aku terkesan tenang. Karena bukan terkesan tenang. Menurut aku kalau misalnya ditanya, kok kamu pas hamil tenang banget? Aku bukan tenang. Aku merasa cukup pede kalau aku tuh nggak apa-apa gitu loh. Itu dari mana aku dapat pede aku tuh ya dari provider gitu. Nah, jadi pendamping yang paling penting juga itu adalah provider yang bisa bikin ibu pejuang fitrah ini merasa I'm okay, aku nggak apa-apa, aku cuma hamil. Nah, dari pola pikir aku nggak apa-apa, aku cuma hamil, itu yang membawa aku merasa kalau kalau ditanyain gimana hari ini, aku happy. Nah itu dari situ bahasanya aku happy itu dari mana? Dari sebenarnya providerku nih yang sebenarnya ngasih ngasih power duluan tuh provider gitu. Jadi ke mindset di aku nggak apa-apa, ya udah, ya udah aku cuman hamil, aku nggak apa-apa. Dan itu bener-bener ngaruh loh ke fisik. Aku merasa tenang, walaupun sakit aku masih bisa terima, walaupun nggak nyaman aku masih bisa terima. Ibaratnya kayak kadang orang kayak, iya sakit pinggang gini gini gini. Aku juga ngerasain sakit pinggang, tapi karena providerku bilang itu wajar karena tubuhmu sedang dalam proses kayak sedang dalam proses ini adalah jawaban ilmiahnya gitu. Jadi aku merasa kayak ya pinggangku sakit ya nggak apa-apa wajar gitu. Tanganku pegel ya nggak apa-apa wajar. Aku mual ya nggak apa-apa wajar karena provider tadi gitu. Ya Allah ya Mbak ya, ya Allah. Pertama kali, jadi pertama kali bertemu Mbak Desi adalah kita di konseling promil betul ya Mbak? Ya bener. Aduh itu tahun lalu loh, November tahun lalu. Itu di bulan apa? Harus November. Oh iya, 1 tahun yang lalu. Ya Allah. 1 tahun yang lalu benar-benar. Kesan pertama aku bertemu Mbak Desi adalah yang adalah memiliki kuat yang adalah berpikir kuat. Iya benar. Nah ini harus ada alasannya, why gitu. Pertanyaan yang ditanya adalah aku keguguran, kenapa dan kenapa ada misalnya kayak produksi ASIku masih keluar terus gitu loh. Nah, Iya benar. Yang itu. Sampai aku menemukan di tahap di fase Mbak Desi itu enjoy
eh, kan adalah aku tuh kayak si Mbak Desi ini Masya Allah ya. Jadi banyak sekali aku juga belajar dari Mbak Desi itu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola kita supaya kita juga nggak too much information gitu. Sebetulnya faktanya apa secara medis dan apa betul secara ilmu yang di dalam Al-Quran yang Allah sudah kasih apa kayak gitu loh. Nah itu juga, menurutku memang Mbak Desi ini memang apa ya sama-sama pembelajar. Desi berekspresi, suaminya ini mengobserv gitu. Iya, benar-benar. Ketika pertama kali ketemu, oh ya udah, oke. Jadi ini yang memang sebetulnya memang maksudnya itu tipe pembelajar itu yang memang seharusnya kita tetap jaga, tapi supaya tidak too much informasi ya. Happy banget, alhamdulillah. Terima kasih klinik Cikal. Yang paling berharga pasti Desi dan suami dan apa menyiapkan terus apa proses hamil lahiran sampai itu aku happy banget sih gitu. Terima kasih bolehin kita semua gitu loh hadir fase yang memang ini betul-betul fase yang sangat penting gitu dalam kehidupan seseorang. Oke, nah terakhir Mbak Desi, pesan untuk ada banyak nih pesan untuk ibu yang sedang ini entah di fase hamil lahiran atau menyusui dan pesan untuk para suami tiga untuk Aida. Oh, Siapa tahu oke. yang nonton. Oh iya iya. Pesan untuk para pejuang fitrah yang lagi hamil, yang lagi promil ya. Aku dari awal banget nih, dari promil, untuk pejuang fitrah yang lagi hamil, untuk pejuang fitrah yang lagi menunggu menunggu kontraksi, dan untuk pejuang fitrah yang lagi menyusui gitu ya. Eh, nggak apa-apa. Aku cuma mau bilang, eh, ini kita dalam proses itu tadi, Allah tuh bersama kita. Jadi perbanyaklah husnuzon, berpikir positif, dan ya berpikir positif kepada Allah. Karena yang paling kena ke aku ya, nasihat nih dari adik. Benar-benar nasihat itu bisa datang dari siapa aja. Nah, yang paling berkesan di aku adalah nasihat dari adik aku pas aku lagi hamil. Jadi mungkin aku juga akan share untuk pejuang fitrah di luar sana bahwa kita adalah wanita yang berubah dari hanya wanita menjadi ibu. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita itu powernya udah berbeda. Ketika kita wanita itu hanya akan menjadi omongan biasa aja. Tapi ketika kita menjadi ibu, apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Entah itu untuk kita atau untuk anak kita, itu lebih besar lagi gitu. Jadi berpikirlah positif sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu positif dan itu akan terjadi. Jadi tetaplah berpikir positif karena Allah bersama kita dan kita sedang membawa satu generasi besar lah di masa depan. Jadi mulailah untuk berpikir positif karena itu akan mempengaruhi sih. Itu satu. Yang kedua untuk para suami. Untuk para suami mungkin para suami di luar sana entah itu masih sebagai calon ayah yang masih bingung gitu. Mungkin bapak-bapak di luar sana akan bingung bagaimana menghadapi istri ya yang sedang dalam fase ini. Tapi percayalah, kami para istri atau para ibu-ibu ini hanya ingin Anda ada. Jadi biarpun Anda nggak ngerti apa-apa, hanya Anda ada dan bersama aja itu udah lebih dari cukup. Jadi teruslah ada untuk pasangan Anda karena itu akan berarti dan akan terekam di core memory istri Anda. Gitu. Dan untuk provider, aduh aku
kayak kehabisan kata nih untuk provider, karena aku sendiri sebenarnya sedang menulis ya. Aku pengen mengupload gitu pengalaman aku kemarin itu benar-benar menceritakan betapa provider itu luar biasa banget efeknya kepada pejuang fitrah. Jadi untuk provider aku kehabisan kata-kata deh, aku speechless lah bahasanya. Terima kasih banyak sudah membersamai proses yang luar biasa untuk semua ibu-ibu yang sudah melahirkan dan akan melahirkan itu insya Allah ini adalah sedekah jariyah, karena di setiap eh, menurut aku ya, di setiap detik aku melihat anakku, aku selalu mendoakan provider di luar sana yang juga membantu ya, membantu pejuang-pejuang fitrah lainnya, karena melahirkan itu kan bertaruh nyawa ya, dan ada provider yang membantu itu menurut aku adalah jembatan antara hidup dan mati gitu. Jadi aku merasa provider itu insya Allah lelahnya lillah menurut aku ya. Lelahnya akan lillah, karena setiap aku melihat anakku, aku selalu mendoakan provider-provider di luar sana. Semoga Allah lindungi, semoga Allah jaga, dan semoga Allah berkahi. Amin ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Menyusui ini yang kantung mata. Kantung matanya udah kelihatan, udah kayak panda. Insya Allah ya. Jadi untuk aku bisa ngambil kesimpulan, jadi untuk para ibu di luar sana yang sedang ini, maka kalau Mbak Desi, pentingnya untuk berdoa sama Allah, karena pasti atur lah laku apa ya, kan skenario-nya di jalannya Allah, jangan terlalu cuma Ya, bener. ya, tetap berhusnuzan sama Allah. Para suami jangan lupa tetap membersamanya, karena istri perlu, sangat amat perlu dibersamai, dan hadirnya dua agaknya saat proses ini. Dan untuk di luar sana, provider ini juga memang Allah yang dilakukan bisa menjadi Amin. Masya Allah. Amin, amin, Masya Allah. Gak kerasa kita sudah bro 1 jam. Hampir 1 jam ya? hampir. Nah ini datangan para penonton yang memang ini dan memang ada lalu ada sih para pejuang fitrah alumni Cikal. Semoga aku juga para pejuang fitrah apa ya, semuanya Allah berikan dan bagi orang-orang yang sedang menunggu fase kehamilan atau sedang menjalani proses kehamilan dan sekarang sedang, maka jangan lupa ya, harus sadar positif sebagai hambanya Allah, maka udah banyak sekali Allah kayak gitu. Kata Mbak Desi, nggak perlu itu adalah saat kita perlu bersuuzon, ini kenapa sadar bahwa kita memang Allah sedang menjalani proses kan, lalu jangan lupa ada ujian, kayak tetap bersyukur, ada rasa ya Allah. Masya Allah. Malam ini maaf ganggu waktu menyusuinya malam hari ini. Ini pasti support system di belakang sini banyak nih. Bayi. Kebetulan bayinya kayaknya udah tidur deh sama ayahnya.
Beneran ya. Iya, kayaknya tidur deh. Udah diem banget tuh, nggak ada suara apa-apa. Jadi kayaknya ini deh, yang tidurin ayahnya deh. Iya, itu kayaknya. Bener, kadang pernah ngelihat Zennya belum tidur, akhirnya ketiduran duluan. Masya Allah. Semoga lelahnya bapak-bapak menjadi Amin. Amin, amin. waktunya malam di lain waktu, dan semoga Allah terus. Amin. Ya Rabbal. Amin. Terima kasih, Mbak. Lagi ya Mbak Desi. Iya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh.